Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan RB Bersuara malam ini. Menyimak beberapa informasi isu-isu terkait gubernur yang dilakukan di media sosial. Menarik untuk saya ulas. Salah satunya adalah Ados Nuklir yang mengatakan bahwa setahun gubernur Sulawesi Tenggara ESL Hugua programnya itu tidak ditepati. Ya, janji politik tidak ditepati dan kemudian ada kebijakan pemerintahan tidak jelas. Oke, kalau bicara janji politik nanti saya buktikan sebentar. Ya, kalaupun sebelum semuanya belum selesai itu kan memang ya, dimanapun juga itu kan masa janji politik gubernur kan bukan 1 tahun, tapi 5 tahun. Ya, tidak mungkin sekali seluruh yang dijanjikan itu sekali setahun diselesaikan, tapi tentunya selama 5 tahun itu. Oke, kemudian ada kebijakan itu dari bahasa etimologisnya itu adalah kebijakan yang tidak efektif, minim sosialisasi, dan terjadi pergeseran prioritas. Oke, benarkah ini terjadi? Saya akan buktikan dengan data. Ya, jadi tidak omong-omong ya. Apa yang disampaikan oleh Ados Nuklir, saya kira itu sah-sah saja sebagai hak dia untuk berpendapat. Tetapi pendapat itu harus disertai dengan bukti, tidak asal omong-omongnya. Saya suka bilang omong-omong ya, karena kalau bicara omong-omong berarti kita cuma menjustifikasi seseorang karena sakit hati atau mungkin dirental ya. Baik, buktinya ya. Apakah betul Pak Gubernur tidak menyelesaikan program-programnya? Oke, untuk infrastruktur yang disebut dengan jamaah jalan mulus antar wilayah, Pak Gubernur sudah menyelesaikan 30 km di beberapa kabupaten. Ada 10 titik. Yang pertama, rekonstruksi jalan Motoha ke Alangga sepanjang 0,86 km. Peningkatan jalan Lambale sampai dengan Ereke sepanjang 1,02 km. Peningkatan jalan Polipolia sampai batas Kabupaten Konsep sepanjang 10,58 km. Kemudian peningkatan jalan Rontah sampai dengan Lambale sepanjang 3,62 km. Kemudian peningkatan jalan SP3 Bubu sampai ke Ronta sepanjang 11,78 km. Kemudian rehabilitasi jalan Alangga sampai ke Tinanggia sepanjang 2,16 km. Ketujuh, rehabilitasi jalan Brigjen ke Tamson sepanjang 2,46 km. Rehabilitasi jalan Pramuka Kendari sepanjang 0,35 km. Rehabilitasi jalan batas kota Kendari ke Punggaluku sepanjang 1,896 km. Dan ke-10, rehabilitasi jalan Madesabara sepanjang 1,003 km. Ini semua dibuktikan janjinya beliau. Itu untuk jalan. Ya, tentunya belum semua jalan yang Sulawesi Tenggara karena tidak mungkin sekaligus. Apalagi kita tahu efisiensi hari ini ya. Oke, kita lanjut. Irigasi Pak Gubernur sudah menyelesaikan 7 titik. Penanganan longsoran jalan batas Kabupaten Konawe sepanjang segmen 1 sampai segmen 2 sepanjang 0,8 km. Pembangunan pengamanan pantai dan tanggul Desa Wawangi Kecamatan Sampolawa, Buton Selatan sepanjang 302,20 meter. Kemudian pembangunan talut pengamanan pantai Desa Karai, Kabupaten Buton Selatan sepanjang 70,30 meter. Kemudian normalisasi dan penguatan tebing sungai Lasembangi, Kabupaten Buton sepanjang 177,6 meter. Kemudian rehabilitasi jaringan irigasi di Asolu sepanjang 306,53 meter. Kemudian terakhir rehabilitasi jaringan irigasi di Tamboli Kolaka sepanjang 250,67 meter. Ini dilakukan di irigasi. Pak Gubernur sudah menepati janji untuk sebagian dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Ini selama 5 tahun, ini baru setahun ya, baru 8 bulan. Kemudian apa saja yang dibangun dari segi infrastruktur tadi, infrastruktur lainnya yang dibangun. Pertama, dari ada 26 yang diselesaikan. Pembangunan gedung kantor Samsat di Munang Barat sudah ada sekarang, zaman Pak Gubernur dia sudah ada ya. Kemudian Pak ASR ini sudah membangunnya ya, memudahkan untuk pemungutan pajak dari Samsat dalam bentuk untuk meningkatkan PAD Sulawesi Tenggara. Kemudian rehabilitasi aula
Sudirman Korem 143 kita sudah lihat begitu indah, mega. Kemudian rehabilitasi gedung MTQ, penataan kawasan MTQ, pembangunan lapak UMKM MTQ, penataan pedestrian MTQ, pemeliharaan area parkir MTQ. Tujuannya apa? Untuk perekonomian, ya. Adanya perputaran ekonomi situ kita lihat sendiri ya, setiap malam. Kalau kemarin situ tempatnya ya jin buang anak ya. Ya, boleh saya katakan situ gelap gulita, sekarang sudah terang, gagah, mega, ya MTQ. Ini inisiasi Bapak Gubernur untuk membangunnya. Kemudian membangun lapak-lapak, 108 lapak untuk kemudian bisa dimanfaatkan UMKM. Tentunya mereka menjaga kebersihan dan tata di lingkungan yang ada di MTQ. Kemudian Gubernur juga telah membangun kantor ya, membangun gedung kantor MES Surabaya yang terbengkalai. Tahu nggak dengan terbangunnya itu PAD kita itu meningkat. Kita sudah membangun kayak ya seperti hotel, ya dia punya fasilitas ya. Kemudian kita juga merehabilitasi gedung deklarasi yang tidak pernah direhabilitasi. Kita juga membangun rehabilitasi gedung Samsat ya, Kota Samsat sekarang dipakai KONI. Kemudian kita berencana dipakai KONI. Kemudian kita membangun gedung tahanan dan barang bukti di Polda Sutra dan pembangunan Sapras untuk Polda Sutra. Tujuan dan harapannya apa? Memudahkan kemitraan kita kepada Polda, memudahkan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, ya, kepolisian daerah kita. Kemudian apa lagi Pak Gubernur selesaikan? Membangun Sapras, Kejaksaan Tinggi, peningkatan jalan kawasan Labunti, Bangun Sari, kemudian peningkatan jalan kawasan Bonea, Kambungo sampai Labone di Kecamatan Lasari Pamuna. Kemudian juga pembangunan Makolanut, TNI, Pangkalan TNI Haloleo, Kendari. Kemudian pembangunan Sapras Korem 143 tadi ya, pembangunan gedung kantor BKD untuk tahap pertama Kota Kendari. Kemudian pembangunan gedung tempat pelelangan ikan itu sekarang sudah indah pelelangan ikan, sudah bersih. Ya, Gubernur yang bangun lah itu ya. Kemudian pematangan lahan sekolah rakyat, ya ingat di Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan. Itu inisiasi dari Pak Gubernur. Penataan kawasan Kecamatan Dipulu Kendari Barat, ya. Penataan kawasan BTN Green Anugerah Regensi 3 di Kelurahan Anggoya, Poasia. Optimalisasi spam di Kota Kendari. Pembangunan pemasangan jaringan perpipaan spam di Kota Bau-Bau. Kemudian optimalisasi spam di Kabupaten Kolaka Utara. Dan yang ke-26 programnya sanitasi untuk profesi swasta negara. Ya, itu dilakukan Bapak Gubernur sebanyak 8 bulan. Itu baru dua segmen ya, segmen irigasi dan jalan, belum lagi segmen lain ya, prasarana dan sarana dan utilitas umum atau PSU itu juga sudah telah dibangun oleh Bapak Gubernur. Ada 16 kabupaten kota, dia membangun jalan lingkungan, dia membangun drainase lingkungan, tembok penahanan longsor, penerangan jalan lingkungan, air bersih sumur bor dan serapan tenaga kerja sebanyak 3.500 sekian. Itu dilakukan di 16 kabupaten kota. Ya. Bau-Bau, Buton, Bombana, Buton Selatan, Buteng, Butur, Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Komkep, Konsel, Kolaka Tobi, ya, Minas Kolut ya, Muna dan Muna Barat. Apakah ini bukan program? Ya, ya. Coba ya. Jangan kita berpikiran dulu, apa ini bukan program? Ya, atau kita mencari kelemahan yang tidak ada? Ya, oke. Apalagi yang dibangun? Ya, pemukiman rumah yang tidak layak huni dibangun di 13 kabupaten kota. Rumah unit itu ada rumah yang dibangun sebanyak 200 unit, serapan tenaga kerja sebanyak 3.096 orang. Bayangkan ada peluang kerja orang. Itu dibangun di 13 kabupaten kota. Bau-Bau, Bombana, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kendari, Kolaka Utara, Konkep, Wakatobi, Muna dan Muna Barat. Apakah ini bukan program? Ya, mari kita berpikir cerdas, lebih bijaksana dalam memberikan koreksi kepada pemerintah. Mari kita apresiasi juga apa yang telah dilakukan oleh ASR 2. Hari ini betul-betul Pak Gubernur ingin memperlihatkan apakah ini dikatakan mandek. Apakah ini bilang tidak transparan tadi dikatakan apa? Pemerintahnya itu ya tidak transparan, tidak komunikatif dan seterusnya. Demikian. Salam RP Bersuara. Jangan kita goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.